Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi analisanya. Oke. H4 cetak lubang. Oke. H1 terkonfirmasi CSM. Baik. Bisa langsung entry. Atau berhubung jarak konfirmasi dengan perkiraan SL jika ditarik Vibo, range-nya terlalu lebar, range SL dari konfirm terlalu lebar, maka ya udah kita bermain range H1 lebar sama dengan menganggap kalau H1 setelah CSM bar ini adalah uptrend, grafiknya kan uptrend. Kalau pakai basic uptrend, berarti kan cari M15-nya tunggu di zone buy atau setup lubang. Nah, pilih salah satu, zone buy atau setup lubang. Kalau ada zone buy ya zone buy, ada setup lubang ya setup lubang. Tinggal dikonfirmasi jika sudah terjadi M15 menuju zone buy atau ada setup lubang, dikonfirmasi di M5. Nah, kalau zone buy-nya MAV berarti M5 harus CSM. Kalau setup lubang ya berarti M5-nya harus CSM juga. Setup lubang artinya berarti H1-nya ada re-entry setelah CSM buy. Nah, maksudnya seperti itu. Setelah CSM buy konfirmasi, setelah CSM buy konfirmasi H1 ini, ya kan, kalau kita takut buy, kalau kita pakai acuan H4 kan kita harusnya udah buy tuh, tapi kan takut range-nya karena hasil terlalu besar, ya udah kita kecilkan resikonya. Caranya gimana, ya itu tunggu lagi, sabar lagi setupnya. Satu CSM buy, ada re-entry buy, re-entry buy buy H1 ditandai M15-nya ada setup lubang. Nah, seperti itu. Kalaupun kita nggak baca setup lubang ya M15-nya tunggu di zone buy, misalnya seperti itu. Konfirmasinya M5 harus CSM buy. M5 CSM buy. Langsung entry. Nah, gitu ya. In CSM buy. Nah, jarak kita lihat jaraknya CSM buy dengan SL-nya jauh nggak? Nah, kan seperti itu. Cara mengukur resikonya, kita harus tahu resikonya dulu. Nah, resikonya seperti ini. Jaraknya berapa ini? Jaraknya 39 ke 16. 2300 pip. Berarti kan ya range SL dari konfirmasi adalah 2300 pip. Nah, dengan target TP worth it gak gitu loh. Jadi kita ngukurnya seperti itu. Nggak asal entry, asal konfirmasi terus entry ya. Kita sesuaikan juga dengan modal. Misalnya TP1-nya kan ada di 200. Nah, TP158 ini TP1. Nah, untuk TP1 dari konfirmasi ke SL ini tadi kan berapa tadi? 39 kurangi 16 2300. Nah, kalau konfirmasi ke TP1-nya 1/1 58 dikurangi 39 1900 ya kan. TP2-nya berapa ini? 70 dikurangi 39100 tuh. Jadi kita harus benar-benar memikirkan resiko dulu. Kalau misalnya apa namanya? Misalnya ini juga terlalu lebar, ya udah kita tunggu lagi gitu loh. Ada di sini ada setup lubang lagi. Kalau M5 ada setup lubang, berarti M15 ada re-entry kan seperti itu. 15 ada re-entry, no kan? 15 ada re-entry, M5 setup lubang, no kan? Seperti itu polanya. Setup lubang, berarti kita harus tahu, oh TF ini ada setup lubang, berarti sebagai TF2. Kalau TF2 berarti TF atasnya ada re-entry. Nah, kalau TF2-nya ada stop lubang, berarti
entry-nya di mana, entry-nya kapan, ya tunggu konfirmasi di H1 di M1-nya. Seperti itu. Ada di sini ada CSM. Ada CSM entry. Di sini ada CSM entry. Atau kalau ini sudah di area setiap lubang ke trigger ekstrim, ya udah berarti CSK sudah cukup bisa entry. Jadi gitu loh. Cara cara untuk mencari risikonya dulu, tahu kalau di luar kemampuan kita, ya kita sabar lagi, tunggu lagi. Jadi nggak semua perdagangan itu kita ambil semua gitu. Kita harus perhitungkan risikonya dulu gitu. Jadi setiap jualan itu sebenarnya bagus semua, mau di time frame mana bagus semua. Cuman kita harus sadar diri, tahu kemampuan kita, tahu saldo kita berapa, resiko kita yang mau diambil berapa gitu loh. Nggak selalunya konfirmasi H1 itu range-nya juga lebar tuh nggak selalu gitu loh, nggak selalu seperti ini. Bisa bisa resikonya kecil makanya kita ambil nggak apa-apa gitu. Makanya kita harus kalau pakai Fibonacci pakai BB sama MA itu dia dinamis gitu loh. Jadi support resistannya mengikuti, terus bisa kecil, bisa melebar. Nah, itu kita harus yang memilah dan memilihnya gitu loh. Tugas kita cuma itu aja gitu loh. Yang penting dalam trading nggak usah terlalu cari profit dulu. Kita fokusnya cari disiplin. Gitu. Profit nanti mengikuti. Kalau kita cari profitnya dulu, belum tentu kita disiplin gitu loh. Oke. Terima kasih. Semoga ke depan lebih baik lagi tradingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa penerusan yang kita kemarin setelah terjadi kemarin men-trigger adanya setup lubang di 4. Nah, kalau udah jadi seperti ini kan enak ya sebenarnya. Udah enak analisa, tapi kita kan triggernya kan sebelum dia terjadi. Gitu loh. Ada apa di setup bawahnya seperti itu. Nah, ternyata di saat seperti ini sebentar kita lihat coretan kita yang kemarin. Nah, ini sebelum proses saat MA5 masih di luar dan ini adalah saat dia masuk. Saat dia masuk ini di TF kecilnya di H1 berarti ya. Berarti di TF H4 ini awalnya dia acuan H1 sekarang menjadi acuan TF2. Awalnya TF1 sekarang TF2, oke. Kenapa ya? Seperti itulah analisa kita itu kenapa kita harus wajib punya TF acuan, karena kedepannya kita akan melakukan acuan yang dinamis sehingga kita bisa mengikuti market bagaimana dia maunya, sehingga tidak jangan berpikir kalau acuan itu kita harus ini gitu loh. Selalu ada plan A, plan B, itu selalu ada. Jadi kita fleksibel, mau diambil semua monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Semua ada probabilitasnya. Nah, saat dia masuk ini, ternyata di TF1 yang kita lihat ada apa gitu loh. TF1 pasti ada seed B. Nah, di saat seed B ini yang banyak mengecoh kita. Seakan-akan di TF1 ini dia sudah membuat tren seperti itu. Ya udah, ternyata butuh momentum buy. Momentum buy yang artinya dia memecah nih di sini nih. Dia memecah sideway dari H1 ini. Nah, ini sideway ini. Dia memecah sideway dari H1 ini. Nah, ini bisa langsung entry sebenarnya di sini. Tapi mengingat kemarin ya, karena range-nya terlalu lebar seperti ini dengan jarak SL, maka ya udah, oke, kita menyimpan ini sudah terkonfirmasi naik. Karena satunya ada momentum buy. Ya udah, kita ambil aja. Pakai kesempatan yang basic H1 aja gitu loh. Untuk meminimalisir resiko. H1 dia berarti ada ciri trend buy, benar kan? H1 momentum buy berarti kan sama dengan ciri trend buy. Terus M15 wajib tunggu di zone buy. Nah, atau
setup lubang, ternyata kebetulan ini setup lubang. Artinya berarti TF atasnya sedang membuat re-entry buy. Sama seperti ini. H4 dia ada setup lubang. Berarti dia daily-nya atasnya ada re-entry. Persiapan untuk re-entry buy di daily. Nah, ini kan re-entry. Re-entry dari CSAK. Nah, level re-entry itu berbeda. Makanya kita harus belajar basicnya seperti itu. Re-entry CSAK, re-entry CSM. Nah, itu semua harus perlu konfirmasi gitu. Nah, oke. Kembali lagi. H1 dia sudah trend buy, M15 zone buy, M5 entry. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah TP. Alhamdulillah. Sekarang berlanjut lagi. Harga terus berlanjut. Kemana dia? Nah, ya udah. Berarti kita fokusnya H1 sebagai acuan. H1 kan ini zone zero loss akhirnya. Nah, dia kan sedang membuat zone zero loss. Nah, sekarang. Nih. Lambat kan berarti H1-nya sedang buat setelah CSM binding. Dia kan sedang membuat zone zero loss. Dimana kalau zone zero loss? Berarti H4-nya harus proses momentum buy. Nah, momentum buy enggak? Iya ya, oke. Syarat 2 oke. Terus syarat ketiganya, M15 harus ada re-entry. Nah, mana re-entry? Ini ada re-entry sebenarnya. Nah, berhubung kita telat kan, ini sudah market sudah tutup di sini. Kita ngambil yang di sini. Kan re-entry. Re-entry atau zone bisa jadi. Ya kan? Ada zone, berarti M5 divalidkan. Harus ada apa? Zone-nya gimana ini? Oh, zone-nya ini candle close di dalam BB, MA5-nya nggak ada yang keluar di low BB, berarti bukan ekstrim buy, TF2-nya. M5 harus Pak CSM. Nah, CSM kan ini tarik Bipo di atas untuk menentukan TP dan SL. Nah, seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, jadi terus berkesinambungan. BBM itu dia berkesinambungan dan bercerita sebenarnya. Kalau kita mampunya berceritanya hanya basic, misalnya TF acuan H1 trend, M5 TF2-nya zone, TF3-nya menunggu konfirmasi, nggak apa-apa. Dikuasai dulu itu. Nanti dalam basic cerita itu nanti akan menemukan cerita baru lagi seperti zone zero loss, seperti handle kecepit gimana, seperti ekstrim hanya memfokus ekstrim 2 TF itu gimana. Itu nanti berkesinambungan. Tapi tetap harus menguasai basic yang itu tadi, uptrend, zone, konfirmasi. Itu nanti harus seperti itu entry-nya soalnya. Nanti apapun nanti ceritanya harus konfirmasinya seperti itu pasti ada gitu. Tergantung kita, tergantung marketnya. Dahulu kita setelah konfirmasi kena SL dulu atau kena TP dulu. Nah, itu kembali ke market, bukan kembali ke kita lagi. Yang penting jalan kita, analisa kita, eksekusi kita itu selalunya sama. Samanya dalam arti apa? Ada trend, ada zone, ada konfirmasi. Gitu. Itu selalu dimanapun. Kalau misalnya kita mau ini, misalnya ini saya menganggap ini adalah trend up, ya kan? Candle berada di atas ban ini. Tapi itu juga sebenarnya ini kan zone sell. Dia berada di zone sell. Kenapa? Kan mid, kan dia close. Nah, ini dia kan close di top BB dan mid BB ini sebenarnya zone sell. Berarti kalau zone sell, logikanya 15 kan harus ada momentum buy. Kalau MA5 tidak ada yang keluar, hanya candle yang close dalam BB, kan ini zone sell juga kan. Tapi BB menegak, nah gitu loh. Jadi harus jeli, kita harus belajar jeli. Zone sell, sama basicnya kan juga. Ini basic zone sell. Di sini basic zone buy. Sini sama juga zone sell. Ini zone sell. Ini bawahnya sini. Cuman apa bedanya? Oh, BB-nya menegak, oh BB-nya mendatar seperti itu. Mana yang lebih powerful? Zone. Kita menganggap itu zone. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia zone sell tapi uptrend seperti itu. Logikanya selama dia di zone sell ini tidak ada
momentum BDM 15, ya kan? Artinya dia masih valid untuk buy. Kenapa harus ada momentum buy? Momentum sell. Karena nantinya sebelum market candle ini menuju ke M15 momentum sell, dia kan akan berjalan melewati mid sama low BB. Artinya apa? Dia akan berada di zone buy. Zone buy dulu dia harus melewatinya. Nah, nanti dahulu mana? Dahulu dia terkonfirmasi M5, momentum buy, atau M5 saat ini nggak ada momentum buy, M15 langsung membuat perjalanan momentum sell. Artinya memvalidkan zone sell dari H1 ini gitu. Bagaimana kalau ada ekstrim misalnya? Ada ekstrim. Nah, berarti cukup M15 ada CSHK. CSHK yang bagaimana? Harus break M5 di bawah 550 di sini berarti. Candle harus di bawah sini untuk melakukan sell, analisa sell. Nah, ini nanti kalau dia sudah break di M510 ini ada momentum sell. Berarti kan? Berarti M5 ada, tunggu aja di zone sell mid sama top. Nah, M1 konfirmasi. Nah, seperti itu terus. Jadi bulat-bulatnya di situ aja. Kita nggak usah keluar kemana-mana. Jadi sudah ngublek di situ aja. Insya Allah konsisten. Jadi kita nggak usah cari profit, carinya konsisten, disiplin, konsisten, disiplin, konsisten, disiplin. Gitu loh. Kalau kita cari profit, akan ada pemikiran yang subjektif gitu loh. Asumsinya masih luas gitu loh. Padahal ini sudah paten. Dalam arti paten, ya kalau mau istilahnya gini, kalau kita mau jualan nasi goreng, ya berarti kan kita butuh nasi, terus bawang putih, telur, minyak. Nah, itu basicnya seperti itu kan. Sama saus. Nah, itu basic nasi goreng. Nggak bisa jadi asumsi, oh aku mau nasi goreng. Enaknya nggak usah pakai bawang, nggak ada bawangnya, tapi ada full daging aja lah, biar enak. Nah, belum tentu enak gitu loh. Karena kalau basicnya aja nggak ada, ya bahkan nggak akan jadi nasi goreng seperti ini. Kalau basicnya aja, waktu entry kita nggak ada basicnya, jadi kita mau ngejar enak, ya nggak bakal enak gitu. Ragu-ragu, terus ketakutan, nanti sesuai nggak. Nah, soalnya apa? Soalnya nanti nggak sesuai dengan basic, nggak sesuai dengan kedisiplinan. Nah, padahal market butuh disiplin gitu loh. Padahal untuk mencari profit, bukan kita mencari profit harus disiplin, enggak, kebalik, disiplin dulu, baru profit nanti yang membayarnya. Kalau kita kerja aja lah, kita kerja misalnya jam 7 masuk, aturannya seperti itu, jam 7 masuk. Entah nanti akhir bulan dibayar atau enggak kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, tapi apa? Undang-undang mengatur akhir bulan bayaran seperti itu. Oh, 2/2 minggu bayaran. Itu ada aturannya. Kalau kamu masuk jam 7 teratur, per 2 minggu nanti kamu dibayar. Seperti itu. Jadi saat masuk kamu nggak usah ngitung aku sehari ini bayaran berapa ya. Nggak usah ngitung seperti itu. Nah, seperti itu gunanya setup disiplin, Vibo. Nanti misalnya udah konfirmasi, ya udah tarik Vibo. Kena mana? Kena TP dulu apa kena SL dulu? Gitu loh. Kalaupun kena SL dulu, ya nggak apa-apa karena sudah bagian dari rencana. Gitu loh. Gak mungkin kan kita kena SL, aduh, kena SL ya pasti haduh lah. Tapi alhamdulillah cuma kena SL nggak sampai MC seperti itu. Oke, jadi nanti kita tunggu aja gimana mau nyamal. Apalagi ya seperti ini, selalu amati dia MA50 masuk low BB. Selalu kita amati MA90 dia mau masuk. Ini ada apa gitu loh. Kalau tadi dia H4 MA50 nya masuk, H1 sedang membuat H1-nya membuat awal mula CSM. Oke. Nah, kalau MA90-nya masuk, berarti H1 sedang membuat apa? Itu loh. Kalau ini sudah ada CSM buy, berarti logikanya dia akan membuat CSM buy lagi kan dia satu, yang akan membuat MA90 di 4 ini dia masuk gitu loh.
Nah, jadi kita selalu positive thinking, selalu ceritanya oh seperti itu ya udah gitu loh. Nah, apakah kita masuk di CSM Bahaya satu nanti? Kan enggak, gitu loh. Soalnya apa? Kita sudah menganalisanya kan sebelumnya. Lu ada buy, satu CSM buy, CSM buy ada re-entry berarti M15 harus ada masuk zone dulu. Jangan sampai ada re-entry dia masuk di sini dulu. Boleh, tapi resikonya masih besar. Misalnya gitu loh. Bukan saya nggak boleh, harus gini, enggak, boleh-boleh aja. Karena kenapa? M15 kan dia ada momentum re-entry juga. Re-entry di sini misalnya, re-entry di sini, yang 5 pasti ada zone. Nah, di saat ada zone ini, diam satu terkonfirmasi, enggak, masalahnya seperti itu. Kalau dia nggak terkonfirmasi momentum bayar ngapain? Kita masuk di situ, kita masuk di nanti di sini. Makanya enaknya apa? Tunggu zone. Karena zone apalah minimalisir SL zone. Masuk zone. Konfirmasi nggak? Konfirmasi ya udah entry. Gitu. Soalnya apa? Momentum sell ini sudah dipatahkan dengan momentum buy. Mengikuti TF atasnya selaras seperti itu. Yang akhirnya nanti momentum M5 ini dia akan membuat perjalanan momentum buy di H1. Nah, M5 momentum buy. Berarti butuh, kalau ini memvalidkan H1 untuk jadi momentum buy, berarti butuh berapa itu? 60 menit, 60 kan H1 dibagi 5. 12 candle ke depan bakal buy. Nah, seperti itu loh. Dihitungnya dari mana? Dari momentum ini. Momentum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buy. Nah, setelah 12 ini sebenarnya kita boleh nutup gitu loh. Nah, masalah hitung-hitungan candle misalnya saya nggak pakai, soalnya apa, kita masih ada asumsi seperti itu, makanya saya nggak pakai biar nggak ada asumsi, biar tradingnya enak gitu. Makanya ya suka-suka nanti gimana dengan cerita seperti ini, Anda mau ambil yang mana terus saya kembalikan lagi. Yang penting trading itu enjoy, dibuat enjoy, jangan terlalu oh, fanatik juga. Trading for living bukan living for trading gitu. Oke. Oke, cukup sekiranya seperti itu. Lanjut, kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.